Indonesia Barat. Selanjutnya saya disampaikan warta berita daerah dalam bahasa Minang. 97,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan pendengar Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam warta berita daerah Jawa Bahasa Minang. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Sosial PPKB PPA ajak keluarga 100 tokoh adat jadi benteng perlindungan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan seluruh sekolah rakyat hadir di 9 balai kabupaten kota. Buletin Barito Minangko dibacakan de Tuti Widya. Ikolah Barito Minang nan pertama. Cegah perkawinan anak, pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Sosial PPKB PPA ajak keluarga 100 tokoh adat jadi benteng perlindungan. Berikut laporan Nofri. Mencegah perkawinan anak membutuhkan keterlibatan keluarga serta seluruh unsur masyarakat. Di tengah kuatnya nilai adat dan kehidupan sosial masyarakat Kota Padang Panjang, peran orang tua, bunda kanduang, nenek mama, tokoh agama, serta tokoh masyarakat dinilai penting dalam memastikan anak mendapatkan perlindungan dan kesempatan meraih masa depan. Upaya memperkuat pemahaman tersebut dilakukan pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Sosial PPKB P3A, juga menggelar sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak dan pencegahan perkawinan anak. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Sosial PPKB P3A Winarno bersama jajaran, bunda kanduang, nenek mama, ibu rumah tangga, organisasi perempuan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak. Winarno menyampaikan perkawinan anak dapat menimbulkan dampak terhadap kehidupan anak dan keluarga, di antaranya risiko putus sekolah, persoalan kesehatan ibu dan anak, serta permasalahan sosial dan ekonomi. Dirinya berharap melalui sosialisasi tersebut, seluruh peserta dari berbagai organisasi dan hadir semakin memahami pentingnya pendampingan anak menuju masa depan yang lebih baik. Pemerintah Kota Padang Panjang, bagaimana kita berupaya untuk melindungi anak kita, juga melindungi ibu-ibu dan kaum perempuan dari kekerasan. Nah, kita sudah punya juga PTD PPA. Dari situ juga PTD PPA untuk perlindungan perempuan dan anak. Kita memberikan dukungan di situ, psikologi atau bantuan hukum. Nah, ini sudah ada di PTD. Tentunya tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada anak dan juga memberikan hak-hak anak. Nah, ini sejalan tentunya dengan perda kota layak anak kita yang sudah kita usulkan. Winarno juga menyebutkan pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan tersebut dapat ditaruhkan kepada keluarga dan lingkungan masing-masing. Juga itu, upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui program pemerintah, tetapi menjadi kepedulian bersama di tengah masyarakat. Menurut Winarno, kehadiran bunda kanduang nenek mama dalam kegiatan tersebut dinilai penting sebagai bagian dari struktur sosial dan adat Minangkabau. Keduanya memiliki ruang strategis untuk memberikan nasihat, membangun kesadaran keluarga, serta ikut mengarahkan generasi muda agar mampu mengambil keputusan dan tepat bagi masa depannya. Sinergi antara pemerintah, keluarga, lembaga adat, tokoh agama, organisasi masyarakat, serta lingkungan pendidikan diharapkan dapat menjadi benteng perlindungan dan semakin kuat bagi anak. Nofri melaporkan. Pemerintah Kota Padang Panjang kembali menggelar sekolah keluarga sebagai upaya memperkuat kapasitas orang tua dalam pengasuhan anak guna mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas sejak dari lingkungan keluarga. Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra mengatakan,
Keluarga merupakan fondasi utama dalam membantu karakter anak, sehingga orang tua perlu memiliki pengetahuan serta keterampilan nan memadai dalam menghadapi berbagai tantangan pengasuhan. Alec juga menyoroti besarnya peran ibu dalam keluarga, mulai dari masa kehamilan hingga mendampingi proses tumbuh kembang anak. Karena itu, ibu membutuhkan dukungan, pengetahuan serta ruang untuk saling berbagi pengalaman. Bersama penanya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan seluruh sekolah rakyat hadir di 9 balai kabupaten kota. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program sekolah rakyat sebagai salah satu upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin serta miskin ekstrim di daerah. Komitmen itu kembali ditegaskan Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseini bahwa pendidikan merupakan jalan paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Ia mengatakan, beroperasinya sekolah rakyat permanen pertama di Sumatera Barat seperti di Kabupaten Damas Raya menjadi momentum penting dalam membuka akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat dan Salamoko menghadapi keterbatasan ekonomi. Menurut Uda Vasco, sapaan karibnya, keberhasilan menghadirkan sekolah rakyat di Sumatera Barat indah terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengawal pelaksanaan program strategis nasional. Sekolah rakyat ini khusus untuk anak-anak yang standarnya sangat miskin, yang putus sekolah, nggak ada biaya, semuanya. Nah, ini kita alokasikan ke sekolah rakyat. Satu sekolah rakyat ini kapasitasnya sampai bisa 2.000 orang dengan spesifikasi yang sangat mewah. Mereka dapat asrama boarding school ya, asrama nginap di situ, makannya gratis, alat mandinya pun dipikirin gratis. SD, SMP, SMA untuk orang miskin. Sebagaimana diketahui, sekolah rakyat merupakan program strategis nasional yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin hingga miskin ekstrim. Seluruh peserta didik memperoleh pendidikan gratis dengan sistem berasrama, didukung penyediaan makanan bergizi, internet, komputer, pembelajaran berbasis learning management system atau LMS, serta penguatan literasi digital. Selain itu, pemerintah pusat juga menargetkan pembangunan 100 sekolah rakyat permanen setiap tahunnya, hingga mencapai 500 sekolah pada 2029 mendatang. Alona Fauzan melaporkan. Pemerintah Kabupaten Agam menyiapkan lahan seluas 10 hektar di Padang Madani, Kecamatan Lubuk Basuang untuk pembangunan sekolah rakyat, dan itu merupakan bantuan dukungan pemerintah setempat terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kepala Dinas Sosial Agam Villa RD di Lubuk Basuang mengatakan, lahan seluas 10 hektar tasabui di lokasi bekas PT Inang Sari dan berada di Padang Madani, Kecamatan Lubuk Basuang. Lokasi yang disediakan merupakan bantuan dukungan pemerintah daerah pembangunan sekolah rakyat secara permanen tasabui. Secara pendengar, pemerintah Kota Padang melakukan pendataan susulan terhadap warga terdampak banjir nan alun terakomodasi dalam penyaluran bantuan sosial tunai tahap pertama. Camat Kuranji Rozaldi Rosman mengatakan, di Kecamatan Kuranji terdapat 3 kelurahan nan warganya menerima bantuan tunai 2 juta rupiah untuk rumah nan mengalami kerusakan berat akibat banjir. Ketigonya yakni Kelurahan Kuranji, Korong Gadang, dan Gunung Sari. Rozaldi menambahkan pihak Kecamatan bersama Kelurahan kemudian melakukan sosialisasi terkait prosedur pendataan susulan kepada warga dan pengurus RT RW. Warga diminta melengkapi dokumen persyaratan non valid sesuai ketentuan untuk memastikan data penerima bantuan dapat dipertanggungjawabkan. Di sana pendengar, penggiat sosial nasional harapkan UMKM Bukit Tinggi diminta berani tampil, perkuat branding produk. Berikut laporan Joni Marbeta. Produk UMKM nan berada di Kota Bukit Tinggi dinilai memiliki potensi gadang untuk menembus pasar global nan lebih luas. Namun kualitas produk saja dinilai alun cukui tanpa kemampuan pelaku usaha dalam membangun merek dan kepercayaan konsumen nan adu kiniko. Pegiat sosial nasional sekaligus founder Katapedia.id, Dr. Kandidat Dedi Rahman STM Ikom ketika ditemui RRI di Bukit Tinggi mengatakan salah satu tantangan UMKM Kiniko adalah masih kurangnya keberanian pemilik usaha untuk tampil dan memperkenalkan dirinya sebagai bagian dari kekuatan merek itu sendiri. Menurutnya, sikap rendah hati merupakan nilai positif, namun tidak seharusnya membuat pelaku UMKM
enggan mengkomunikasikan keunggulan produknya kepada masyarakat. Jadi nan merupakan alumnus teknik fisika ITB itu menilai kompetensi pelaku UMKM perlu dibangun secara utuh, mulai dari penguasaan produk, branding, personal branding, strategi komunikasi hingga strategi penjualan. Dirinya menegaskan kemasan produk memang penting bana, namun nan indak kalah pentingnya adalah bagaimana produk itu diceritakan dan dikomunikasikan sehingga mampu membangun kepercayaan konsumen nan ado kiniko. Sebenarnya yang perlu ditingkatkan itu kompetensi pendirinya, jadi pebisnisnya, pemilik UMKM-nya itu harus ditingkatkan kompetensinya, baik kompetensi terkait produknya, terutama kompetensi dalam membranding dirinya. Itu yang penting. Kesalahan kita sama ini terlalu tawadu, rendah hati, tidak mau tampil gitu, padahal produknya bagus, sehingga orang kurang percaya terhadap produk kita bahwa kita mampu. Kalau pengemasan itu salah satu bagian aja, tetapi yang penting itu adalah strategi komunikasi untuk penjualannya, itu yang perlu dibenahi. Dan strategi komunikasi itu terkait dengan branding. Bagaimana orang di luar Bukit Tinggi tertarik dengan produk-produk Bukit Tinggi dan bersedia datang ke Bukit Tinggi. Itu juga target utamanya dan mau mengoleksinya. Makanya produknya harus punya nilai branding yang kuat. Butuh waktu, harus ada orang yang mau mengorbankan waktunya, dan untuk mau mengorbankan nilai produknya harus tinggi seperti namanya, gitu. Baru mereka mau datang. Keberadaan Bukit Tinggi nan kiniko memiliki modal kue melalui potensi kuliner, kerajinan fashion dan berbagai produk kreatif nan dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata sekaligus komoditas unggulan daerah nan ado. Cuni Marbeta mengaban untuk berita Rara Minang pada siang hariko. Di sana padanya pemerintah Kabupaten 50 Kota menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas kucuran alokasi dana tambahan yang dialokasikan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat daerah. Berikut laporan Irsyad. Bupati 50 Kota Safni menyampaikan apresiasi ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kucuran tambahan dana alokasi umum serta transfer ke daerah. Safni menjelaskan bahwa Kabupaten 50 Kota menerima tambahan dana alokasi umum sekadang 5 miliar rupiah lebih dari pemerintah pusat. Menurutnya kucuran dana alokasi itu akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pengajian aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah. Selain dana alokasi umum, daerah itu juga mendapatkan penambahan dana transfer ke daerah total mencapai 135 miliar rupiah. Safni menjelaskan bahwa tambahan dana transfer ke daerah itu akan dialokasikan untuk membiayai berbagai fasilitas infrastruktur di wilayahnya. Dirinya menambahkan bahwa sektor kesehatan dan pendidikan juga menjadi prioritas utama penggunaan dana itu guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di samping itu, anggaran ratusan miliar itu akan disalurkan juga untuk memperkuat sektor ekonomi warga, khususnya pada bidang pertanian dan peternakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Safni Skumbang, Bupati Kabupaten 50 Kota, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas diberikannya dana tambahan DAU sebesar 5 miliar 56 juta kepada Kabupaten 50 Kota. Kami akan menggunakan dana ini untuk kebutuhan penggajian SN di Kabupaten 50 Kota. Kami juga menyampaikan bahwa penambahan TKD sebesar 135 miliar kami manfaatkan untuk fasilitas infrastruktur, kesehatan, ekonomi, pendidikan, pertanian, dan peternakan. Demikian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten 50 Kota optimis kucuran dana dari pusat itu dapat mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Irsyad melaporkan. Saudara pendengar, sekian berita daerah dalam Bahasa Minang untuk siang hari Senin 7 Agustus 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.
97,2 FM. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.